Hai Alia, Zahra, Hai Halo Isan. Isan, apa kabar kalian berdua? baik. Oh iya, ngomong-ngomong, di kampung sebelah ada acara tarian adat. Terus? Nah kebetulan, kalian suka joget-joget gak jelas tuh. Daripada begitu, mending kita ke kampung sebelah sambil nonton yuk. Ngapain nonton yang begituan? Ya siapa tahu kita bisa belajar dan melestarikan budaya lokal. Enggak deh San. Loh, kenapa? Males. Iya, setuju. Tari kayak gitu udah kuno nggak sih? Sedangkan kita kan udah modern. Terus nih ya, kalau TikTok kan bisa bikin kamu terkenal. Lihat nih, aku followersku. Udah 14.000 followers. Sama centang biru juga loh. Gimana? Keren kan? Keren kan? Keren kan? Iya keren-keren. Tari adat di kampung sebelah namanya apa? Tari Radap Gahayu. TikTok punya lebih banyak loh bro. Ada Velocity, Pargoy, geleng-geleng. Satbor, dan banyak lagi. Ini juga kami lagi mau TikTok kan? Jadi kalian beneran gak peduli sama tari daerah nih? Gak. Mending TikTokan. Kamu mau ikut nggak? Enggak, serius. makasih. Ya udah. Ya, kayaknya di dekat pohon situ bagus deh. Ayo. Kenapa dah? Event tari daerah cuma setahun sekali. Harusnya cewek-cewek kayak mereka senang sama tarian adat. Padahal kan bisa habis nonton tiktokannya. Oh hei sahabatku, Oh halo kadek. Ika mana mana? I hendak ke hostnya teman I. Buset. Tumben pakai bahasa Inggris gitu. Ya it's up to me lah. Bahasa Inggris lebih good, lebih sangar, Cap. lebih cool juga. Bahasa Banjar udah kaku, ketinggalan zaman, bapak-bapak. Yang kurang lah. Jadi now I akan use bahasa Inggris. Ikam kerasukan apa dek? I'm not what. Jangan bilang aku weird. Mode on aktif dinyalakan. Ada nih saya kung juga. Whatever. My life, my laws. My style, my attitude. You love me or hate me, I don't care. But don't believe. Sudah dek, paham. Ke rumah siapa jadinya Ikam tulak? Kita ke rumah Jara Alia yuk. Kita berperenan. Ayo. Follow aku. Alia. Zahra. Berkawanan. Sebentar. Jadi kita mau ngapain hari ini? Kita bisa jalan-jalan ke bukit. Yes, kayaknya view-nya di sana amazing. Kedengarannya menyenangkan. Let's go. Nanti kalau mau bikin rumah, kalian maunya yang kayak apa?
Kalau aku sih rumah modern, tapi simple aja sih. Kalau aku maunya rumah tingkat 2 dan besar. Kalau gue maunya villa yang gede, lalu ada kolam renang. Kenapa nggak ada yang mau rumah adat Banjar ya? Oh iya, kalian nyadar nggak sih kalau kearifan lokal Banjarmasin udah mulai pudar? Kayak gimana tuh contohnya? Contohnya kayak pasar terapung. Itu kenapa udah mulai langka ya? Kalau menurutku, zaman dulu itu kan masih tradisional, jadi kegiatan pasar terapung masih efektif untuk dilakukan. Kalau sekarang udah beda, orang lebih suka belanja online daripada belanja langsung. Betul, sama kayak aku. Aku sukanya belanja online. Ada. Kalau gitu terus, budaya ini kan hilang nantinya. Tenang, masih ada kok walaupun dikit. Kebanyakan hanya orang tua saja sih. Harusnya kita sebagai kaum muda juga harus ikut dalam melestarikannya. Betul. Caranya? Belum tahu. Bentuk dasar. Bentuk dasar ini mengambil bentuk tameng atau perisai yang berarti pencampuran antara penduduk asli suku Dayak atau Banjar digabungkan sehingga menjadi satu. Selanjutnya untuk warna dasar, warna kuning emas, artinya leluhur yang menggambarkan kesuburan. Rumah bubungan tinggi. Bubungan tinggi tempat kediaman para raja-raja. Kemudian diberi beranjungan atau rumah cara Banjar yang lainnya, yaitu bentuk rumah kebanyakan dan sekarang menjadi rumah rakyat. Jukung, alat penghubung utama, yaitu menghubungkan dalam pergaulan masyarakat dengan rumah, kampung dengan kampung, karena kota Banjarmasin digenangi air. Sepasang pelapah nipah melambangkan dasar ekonomis, yakni banyak ekonomi ditopang melalui agraris. Kayu baimbai. Kayu baimbai berasal dari bahasa Banjar yang mengandung arti mendayung secara bersama-sama. Makna ini sesuai dengan konteks wilayah kota Banjarmasin sebagai wilayah kota 1000 sungai. Namun secara luas memiliki pesan sebagai sikap kegotong royongan dan kebersamaan untuk mencapai tujuan bersama. Akhirnya kita sudah sampai. Capek bet anjay. Tapi harinya udah mulai gelap. Gimana kalau kita buat api unggun dulu? Sekalian istirahat. Boleh? Suara apaan tuh? Paling burung. Burung apa tuh, Man? Bung puyuh. Kayaknya itu bukan burung deh. Iya. Lucunya. Halo, kamu siapa? Picu? Picu kah namanya? Iya kayaknya. Oke, kami bakal panggil kamu Picu ya. Kelihatannya dia senang. Mukanya kayak babi, Cok. Kalian ini gak boleh gitu. Iya nih, orang dia lucu gitu, kok malah dipanggil mirip babi? Hehehe. Sorry, babi lucu maksudnya. Apaan tuh? Sepertinya itu dari kampung kita. Ayo kita bergegas.
Anak muda, ada suatu hal penting yang perlu aku sampaikan. Seperti yang sudah kau lihat sebelumnya, budaya lokal semakin terkikis. Hal ini tak bisa dibiarkan. Budaya itu penting. Budaya adalah sesuatu yang membentuk bangsa kita. Dan ingat, budaya yang dilupakan adalah jati diri yang hilang. Tugasmu adalah mengembalikan budaya itu ke dalam hati masyarakat seperti dulu. Aku akan membantumu di alam sadarmu. Sampai jumpa nanti. Syukurlah cuma mimpi. Oh, halo Picu. Ihsan, udah bangun ternyata. Aku kira kamu bakal tidur seharian. Enggak, tadi cuma mendapat mimpi buruk aja kok. Mimpi apa? Nanti dah aku ceritain. Yang lain pada kemana? Alia sama Kadek lagi siap-siap buat pulang. Oh ya udah, ayo kita pulang sekarang. Cuy, Oi, tadi malam aku mimpi aneh banget. Mimpi apa tuh? Desa kita hancur. kok bisa gitu? Ada kakek misterius yang menyeratkan kalau akibatnya adalah ulah warga sendiri. Warga yang tidak mau melestarikan budaya lokal. Waduh, ngeri juga. Semoga hanya mimpi saja. Walaupun mimpi, tapi aku merasa itu seperti nyata. Aduh, jauhkan bala. Berhenti di sana. Siapa kau? Biar aku jelaskan. Ini adalah hal penting. Ada monster di luar sana yang haus akan budaya. Mereka tak segan-segan mengambil budaya siapapun. Targetnya adalah para warga yang sudah tidak peduli pada budaya lokalnya sendiri. Siapa saja para monster itu, kek? Mereka adalah, pertama adalah Sitenia, monster perempuan berbadan ular dengan kulit hijau pucat, rambut berupa ular-ular kecil yang hidup, sifatnya yang licik, suka memanipulasi dan menyesatkan orang. Tatapannya bisa membuat orang ragu pada nilai tradisi mereka. Efek yang ia timbulkan adalah di dekat panggung seni spanduk acara budaya robek. Orang-orang berbisik satu sama lain dengan sikap sinis, menunjuk tari daerah yang dianggap ketinggalan zaman. Kemudian ada monster minum dengan penampilan bertubuh tinggi besar, berkepala benteng coklat muda,
denganmu tanduk kokoh. Ia membawa kapak besar yang berat. Kasar dan luar biasa. Cepat marah dan suka menghancurkan simbol budaya. Tawa kerasa membuat tanah bergetar. Efek yang ia timbulkan adalah kehancuran fisik rumah roboh dan genteng bergerak. Juga pecahan alat musik seperti gang, rebana, gamus, dan berserakan. Lalu ada monster besar. Penampilannya betul-betul kurus, berkulit merah, memiliki sayap hitam besar, rambut putih liar, pemegang rahasia budaya yang serakah, tidak ingin berbagi ilmu kepada generasi muda. Auranya kuat, pendiam tetapi berbahaya. Itulah para monster yang menyerang desa kalian nantinya. Seperti yang kau mimpikan sebelumnya, nak. Kalian hanya punya waktu 7 hari untuk mencegah para monster itu. Menghancurkan desa kalian. Bagaimana cara kami melawan mereka? Masuklah ke portal itu dan selamatkan desa kalian sebelum terlambat. Loh, kek? Bisa gitu, anjir? Ayo dek, jalan. Oh iya. Indah sekali ya. Wow. Apa itu? Hah? Loh, siapa kalian? Tenang, kami baik kok. Apa kamu perlu bantuan? Tentu saja. Aku sedang mencari sebuah perahu yang biasa disebut cukung. Apa kalian bisa membantuku? Tentu saja. Ambil ini. Oke, aku buka ya. Manakah di antara gambar ini yang merupakan jukung? Menurutku jawabannya nomor 1. Iya nggak sih? Setuju. Wah, terima kasih banyak ya. Sekarang aku sudah tahu. Sama-sama. Oh iya, kalau boleh tahu, apa hajat kalian datang ke sini? Kami sedang mencari monster yang namanya Stenia. Apa? Kalian sedang tidak membicarakan wanita berambut ular itu kan? Ya itu, Pak. Hah? Baiklah, aku akan bantu kalian. Ikuti aku ya. Sepertinya teman kecil kalian sedang dalam masalah. Kita harus menyelamatkan teman Picu. Tidak semudah itu, anak-anak.
Kalian harus bisa melewati rintangan berikut ini. Kalau mampu, maka kalian bisa menyelamatkan makhluk itu. Susunlah huruf acak di samping dengan benar. Apa nama tarian daerah di samping? Sepertinya itu tari baksa kembang. Yeay, benar. Sama-sama. Wah, apa benda tuh? Berani sekali kalian datang ke sini. Apa kalian bosan hidup? Atau ingin menyerahkan nyawa kalian secara cuma-cuma? Dengar, kami ingin kau berhenti menyebarkan pengaruhmu. Pengaruh apa? Tidak usah berlagak bodoh. Kami tahu kau adalah penyebab warga melupakan budaya lokal dan menganggap budaya itu memalukan. Oh ayolah, kalian terlalu dramatis. Tidak bolehkah seorang Medusa cantik sepertiku ikut bertata krama dengan warga lokal? Tapi kau membisikkan sesuatu yang membuat warga lokal kami membenci budaya mereka sendiri. Ya itu salah mereka. Mereka sudah jatuh dalam rayuanku. Dan sekarang kalian juga akan sama. Wah, sakit telingaku, Cok. Sama nah, mana bau lagi. Apa kau bilang? Ngerinya, ay. Yang cepat larinya, Dek. Semangat, Kadek. Halo, Dek. Kok bisa cepat bedah? Apa kau harus diet? Teman-teman, hentikan lagi kalian. Paman, apa kau baik-baik saja? Sekarang berhenti bermain-main. Serahkan nyawa kalian sebelum kurebut secara paksa. Tidak kan? Kau harus melewatiku dulu. Ya. Hahaha, dasar lemah. Sekarang giliran kalian. Ihsan, gunakan perisai yang diberikan Picu. Oh iya, oke. Yay, kita menang. Oh, bagus sekali anak muda. Lanjutkan perjalanan kalian. Tidak usah pedulikan aku. Terima kasih banyak ya. Ya, Berhenti di sana. Jangan bergerak. Siapa kalian? Dan sebutkan maksud kedatangan kalian. kami berdua anak meme dan dua wanita ini artis TikTok. Kami berasal dari Kampung Barambai. Apa istilah aneh yang kau katakan? Meme? TikTok? Apa kalian dari planet lain? Karena aku tidak pernah mendengarnya. Tidak, kami masih di bumi kok. Baiklah, anak Barambai. Kenapa kalian datang ke sini? Kami di sini untuk membantu. Kami dengar di sini ada monster. Apa yang kau maksud itu, Mino? Si monster banteng itu? Ya, tepat sekali. Ah, si monster itu sangat menyebalkan.
Dia suka menghancurkan bangunan budaya lokal dan makan uang rakyat. Dia juga makan peran aku. Dan dia tidak berbusana. Oke, cukup. Sepertinya kita punya satu tujuan. Akan kuantarkan kau pada ratu. Aku yakin dia punya sesuatu untuk didiskusikan dengan kalian. Apakah kalian anak-anak dari ramalan itu? Ramalan? Iya, ramalan. Disebutkan bahwa ada anak-anak yang akan mengalahkan monster Mino, si penghancur simbol budaya, di masa depan. Persis seperti kalian. Wow, aku merasa sangat terhormat. Tentu saja, itu hak kalian. Kalian akan mengalahkan monster itu kan? Kan? Iya sepertinya. Baguslah. Tapi menurutku kalian masih kurang semangat dan motivasi. Biar aku ceritakan sesuatu. Dahulu kala, rakyat hidup dengan damai. Tetapi semua itu berubah ketika bangsa penjajah datang. Mereka ingin menguasai setiap wilayah yang mereka datangi, dilengkapi dengan senjata canggih. Mereka mencoba menaklukkan jajahannya. Walaupun begitu, ada seorang pangeran pemberani dan gigih menentang mereka. Dia adalah Pangeran Antasari. Dengan semangat yang menyala-nyala, ia melawan kolonialisme bersama rakyatnya. Pasukan penjajah pun dibuat kewalahan olehnya. Perlawanan itu terus berlanjut hingga ia wafat pada tahun 1862. Hingga kini ia terus dikenal sebagai pahlawan pemberani yang menentang ketidakadilan dan simbol perjuangan rakyat. Nah, sekarang bagaimana perasaan kalian? Wah, kami sekarang sangat bersemangat. Terima kasih banyak, Cil. Maksudku, Ratu. Tidak apa-apa. Oh iya, ada seseorang yang akan menemani kalian. Halo, namaku Pyro. Aku akan menemani perjalanan kalian selanjutnya. Salam kenal. Salam kenal, Pyro. Jadi, apakah kalian sudah siap? Siap. Aku mungkin kecil, tapi aku bisa bikin musuhmu kepanasan. Seberapa panas sih kamu? Pernah duduk di kursi besi di siang hari? Itu aku. Tapi dengan dendam. Psst, ada genangan air di depan. Kita harus muter jauh. Atau aku bakal hilang. Cuma genangan kecil, apa kamu segitu takutnya? Kecil bagimu, tsunami bagiku. Aku gak bisa tidur, aku terlalu menyala. Pernah coba padam sebentar? Dan bangun sebagai asap. No thanks. Oh teman terbaikku, aku gak bakal ke sepatumu hari ini. Terima kasih. Aku kira itu standar teman kita sekarang. Bagiku itu pengorbanan besar loh. Tennohega, banzai. Shinzo, Kita punya. Banzai.
Sasageo. Ih, takutnya. Easy win. Wow, aku tidak percaya aku melakukannya. Aku bahkan tidak berkeringat. Seru juga. Rasakan ini. Kosong, Sep. Siap. Jurus putih jalur malam biadab. Siap. Iya, jurus sakit tapi tidak berdarah. Iya. Jurus, awo, awo. Jurus, tung tung tung, nugas dong. Jurus aing panas mama. Ha! Rasakan ini. Siap. Siap. Kalian melakukannya. Ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Sebagai imbalan, aku punya hadiah untuk kalian. Karena kalian bekerja sama untuk mengalahkan monster Mino, maka kalian dapat ini juga. Kalian bisa istirahat di sini jika kalian mau. Oh, tidak usah repot-repot Ratu Kambing. Perjalanan kami masih panjang. Baiklah kalau begitu, hati-hati di jalan ya. Iya. Jadi anak-anak itu sudah mengalahkan Mino dan Stenia. Ini tidak bisa dibiarkan. Aku akan mengurus mereka dengan tanganku sendiri. Kalau begitu. Wah, harinya cerah ya. Iya. Berhenti di sana. Jadi kalian yang membuat semua huru-hara ini. Apa? Kami? Kalian para monster yang akan menyebabkan segala kerusakan. Itu salah siapa? Salah kalian lah. Siapa lagi? Tidak. Itu kesalahan kalian sendiri. Bagaimana bisa? Warga kalian banyak yang telah melupakan kekayaan leluhurnya. Jadi tugas kami untuk merebutnya dari kalian. Alasan seperti itu tidak usah digunakan untuk membuat kerusakan di muka bumi. Benar, kekayaan luhur dan kearifan lokal adalah milik kami. Kalian tidak bisa seenaknya merebutnya dari kami. Aku suka pola pikir kalian. Jadi hentikan rencana kalian untuk menghancurkan desa kami. Kalian cuma anak ingusan yang berlagak sok bijak di hadapanku. Kalian mana tahu apa-apa tentang dunia ini. Kalian sudah bosan hidup ya. Hentikan langkahmu. Nizar, apa yang kau lakukan di sini? Oh, hanya kebetulan lewat. Kau menghalangiku saja. Ya, aku menghalangimu dari membunuh yang tidak bersalah. Tidak bersalah. Mereka manusia tidak tahu cara menghargai budaya leluhurnya. Itu merupakan kesalahan besar. Kau hanya perlu memberi mereka kesempatan kedua. Tidak akan. Lagi pula kau tidak bisa menghentikanku, Nizar. Lupzar selalu saja bersikap ceroboh. Apa kau baru saja menghinaku? Aku akan tunjukkan padamu seberapa tajam pedangku ketika ia menyentuh bulu burungmu. Ayo, siapa takut?
Ingatlah selalu anak muda, jaga budaya kalian agar tetap lestari. Jangan biarkan ancaman dari luar merusak kekayaan luhur yang sudah dilestarikan turun-temurun oleh leluhur kalian. Karena budaya lokal adalah identitas setiap daerah manapun yang patut dijaga keberadaan dan keasliannya.